Anak-anak, selamat datang di kelas Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang penurunan moral. Mari anak-anak mempersiapkan diri untuk memahami dan menyimak materi ini dengan baik, karena tujuan dari materi ini adalah agar anak-anak dapat menjelaskan penyebab penurunan moral bagi remaja, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi remaja, serta etika atau moralitas bagi remaja. Sebelum anak-anak menyimak video ini lebih lanjut, tahukah anak-anak, apakah anak-anak mengetahui apa penyebab penurunan moral bagi remaja? Apakah anak-anak tahu pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi remaja? Serta apakah anak-anak tahu etika moral bagi remaja? Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, mari simak materi ini dengan baik bersama saya, Bapak Susandi. Namo Buddhaya. Anak-anak perlu dipahami dengan baik. Sebagai remaja, tentu diharapkan menjadi penerus bangsa yang diharapkan bisa melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya. Untuk itu, anak-anak harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik. Selain pengetahuan dan keterampilan yang baik, anak-anak juga diharapkan memiliki etika perilaku yang baik sebagai landasan moral dalam berperilaku, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Mengetahui kemajuan teknologi dan makin berkembangnya sosial media menjadikan pola hidup remaja berubah. Perkembangan media sosial ini tentu terkadang memberikan pengaruh positif dan pengaruh negatif bagi generasi remaja. Seperti contohnya, penggunaan media sosial. Hal yang terpenting adalah bagaimana menggunakan media sosial itu dengan baik, agar tidak memberi pengaruh negatif bagi diri anak-anak sendiri. Mengetahui berbagai macam bentuk pelanggaran yang terjadi di kalangan remaja pada masa sekarang ini tentu menjadi tanggung jawab guru dan orang tua agar mengarahkan anak-anak memiliki perilaku yang baik. Maka untuk memiliki perilaku yang baik ini, hal yang harus anak-anak lakukan adalah bagaimana memahami etika, moralitas, atau sila dalam Buddhis. Sila ini adalah sebagai bentuk kehendak atau sikap batin yang tercetus sebagai ucapan dan perbuatan benar. Hal ini adalah cara untuk mengendalikan diri dari segala bentuk pikiran yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik, untuk membebaskan diri dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan sila ini adalah sebagai cara untuk menghancurkan kelakuan yang salah atau menjaga seseorang agar tidak berbuat salah. Maka hal yang terpenting adalah bagaimana memahami dan mengetahui 5 praktek sila Buddhis yang kita kenal dengan etika moral atau aturan-aturan di dalam Buddhis. Yang pertama yaitu berkaitan dengan melaksanakan sila tekad untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, menghindari mengambil barang milik orang lain. Yang ketiga, menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, menghindari ucapan yang tidak benar.
Sedangkan yang kelima yaitu menghindari mengkonsumsi makan makanan yang dapat melemahkan kesadaran. Sebab terdekat dari sila adalah hiri dan otapa. Karena dengan seseorang memiliki hiri atau malu untuk berbuat jahat, maka penyimpangan-penyimpangan atau perbuatan-perbuatan pelanggaran itu tidak akan terjadi. Hiri dan otapa ini adalah sebagai dhamma pelindung dunia atau yang kita kenal dengan loka paladama. Menilai sikap seseorang bisa dilihat melalui 3 hal. Yang pertama bisa dilihat dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jika seseorang tercermin dari pikiran dan ucapan serta perbuatan yang baik, maka kita bisa melihat bagaimana ciri-ciri orang yang melaksanakan sila ini. Yang kita lihat biasanya dari sikap dan tingkah lakunya itu sopan, serta terkendali dan tata tertibnya baik. Dan juga bisa melihat ke dalam diri sendiri. Dengan 3 hal ini tentu menjadi cerminan bagi seseorang dalam mempraktikkan sila di dalam diri sendiri maupun di luar diri sendiri. Untuk itu, bagaimana cara anak-anak berperilaku dan bersikap sopan terhadap orang lain, terutama dari segi ucapan dan perbuatan. Karena dengan memiliki ucapan yang baik dan perbuatan yang baik, tentu orang-orang akan menilai kita hal yang baik. Tujuan dari pelaksanaan sila ini adalah untuk mengurangi perilaku-perilaku penyimpangan sosial di kalangan remaja. Karena seperti yang kita ketahui bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan remaja saat ini, seperti misalnya tawuran, bullying, ucapan yang tidak baik, atau bahkan pelanggaran seksual. Maka dari itu, dengan pelaksanaan sila ini, dengan memahami sila ini, maka perbuatan-perbuatan penyimpangan itu tidak akan terjadi. Maka untuk itu, hal yang memungkinkan manusia untuk hidup bersama dalam kerukunan dengan saling percaya dan saling menghormati. Baik itu sesama teman, baik itu sama keluarga maupun sesama orang, agar kita senantiasa selalu menunjukkan perilaku yang positif. Karena hal ini merupakan titik awal dari perjalanan spiritual menuju keterbebasan. Anak-anak perlu diketahui bahwa kemajuan teknologi dan berkembangnya sosial media menjadikan pola hidup remaja berubah. Karena perkembangan media sosial ini tentu memiliki 2 sisi. Sisi positifnya adalah anak-anak bisa mengakses berbagai macam sumber informasi. Tapi sisi negatifnya adalah ketika mengakses berita atau bentuk gambar yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan norma dan etika. Nah, hal ini tentu mempengaruhi pola hidup dan pola perilaku anak-anak. Penggunaan media yang berlebihan yang membuat anak-anak malas untuk beraktivitas, hanya bermain HP atau bermain game dan sebagainya. Nah, hal ini tentu memberi dampak yang negatif. Penggunaan media sosial dan lain sebagainya ini tentu ada batasan yang harus anak lakukan. Tapi bagaimana anak-anak meluangkan waktu untuk belajar dan untuk aktif di lingkungan remaja, tepatnya di wihara. Untuk itu, maka pahamilah bahwa dengan pelaksanaan sila ini, setiap pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan yang mungkin diakibatkan oleh perkembangan teknologi ini akan berkurang dan akan tidak terjadi. Maka dari itu, Bapak mengajak anak-anak untuk senantiasa berpikir, berucap, dan perilakulah baik sesuai dengan sila yang menjadi dasar
kita berperilaku di lingkungan masyarakat, keluarga, ataupun di lingkungan sekolah. Untuk memahami materi ini lebih lanjut, anak-anak bisa mengerjakan soal atau bisa mencari sumber-sumber yang lain agar pengetahuan, pengembangan keterampilan dalam memahami materi ini akan berkembang. Untuk itu, demikian dari pembahasan materi ini. Terima kasih. Namo Buddhaya.